Surat Gembala Arah Dasar tahun ke-6, tahun devosional. Iman kita sehat, kita selamat. Syukur kepada Allah bahwa pandemi COVID-19 sudah menurun. Selama 2 tahun kita hidup dalam ketakutan. Kita takut terjangkit dan jangan-jangan tidak akan melihat matahari di esok hari. Kita berduka atas kepergian beberapa saudara dan saudari kita, orang tua, kakak, adik, tetangga, rekan, sahabat, dan kenalan kita. Semoga mereka semua bahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita. Selama 2 tahun lebih, kita telah hidup dengan sangat hati-hati, menjaga kebersihan, mengatur pola hidup, mengonsumsi vitamin, minum jamu, dan lain-lain. Kita berusaha agar imunitas tubuh kita bagus, sehingga virus apapun tidak mengalahkan ketahanan tubuh kita. Konsumsi vitamin atau makanan suplemen menjadikan tubuh kita fit. Kehidupan rohani pun perlu suplemen. Begitulah kira-kira peran devosi. Kita mengenal berbagai macam devosi dalam gereja kita. Ada devosi kepada Allah Tritunggal, devosi kepada Tuhan Yesus, devosi kepada Roh Kudus, devosi kepada Bunda Maria, dan devosi kepada orang-orang kudus tertentu atau santo santa. Kita juga mengenal berbagai kegiatan dan cara berdevosi. Ada jalan salib, doa kerahiman ilahi, adorasi sakramen Maha Kudus, novena datangnya Roh Kudus, doa dan kegiatan karismatik, doa rosario, novena 3 kali Salam Maria, novena dan doa-doa dengan rumusan khusus kepada para santo santa tertentu, mengunjungi tempat-tempat ziarah, melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, memakai atau memasang perhiasan rohani, salib, rosario, skapulir, patung, gambar kudus, dan lain-lain. Dalam gereja Katolik, pada awalnya devosi adalah bentuk doa yang bukan menjadi bagian resmi dari liturgi umum gereja. Devosi adalah praktek-praktek kerohanian, adalah olah kesalehan pribadi. Inisiatifnya berasal dari orang perorangan. Karena sifatnya yang pribadi ini, maka gereja Katolik memiliki tradisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pernyataan wahyu pribadi untuk memastikan bahwa tidak ada ajaran yang keliru dari orang-orang tersebut. Penyelidikan itu juga untuk memastikan adanya mukjizat atas wahyu pribadi yang biasanya menjadi awal munculnya devosi. Juga memastikan bahwa tidak ada penjelasan alamiah atau ilmiah yang bisa menerangkan keajaiban apapun yang terjadi kecuali bahwa itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Jika setelah dilakukan penyelidikan, gereja yakin bahwa devosi tersebut benar merupakan pewahyuan Allah melalui caranya yang tertentu, maka gereja menerima devosi tersebut. Beberapa devosi yang diterima oleh gereja memiliki bentuk doa-doa yang telah terformalisasikan, benda-benda suci atau gambar-gambar suci
yang lahir dari pernyataan wahyu pribadi atau pengalaman-pengalaman rohani pribadi dari beberapa orang, seperti penampakan Tuhan Yesus, Bunda Maria, atau penghormatan kepada para orang suci, santo dan santa. Banyak devosi ini telah secara resmi diakui oleh gereja sebagai sesuatu yang berharga bagi perkembangan iman. Santo Fransiskus dari Sales merumuskan devosi sebagai kesigapan dan kegairahan hidup rohani yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita ataupun kita di dalamnya dengan cinta dan kesiapsiagaan. Seperti halnya kasih memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan, maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Dan karena dalam devosi terdapat kasih yang sempurna, maka devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia, dan rajin atau tekun dalam melaksanakan perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan kasih, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan tetapi hanya dianjurkan ataupun disarankan. Karena devosi itu sifatnya olah kesalehan pribadi, kemudian bisa menjadi olah kesalehan kelompok atau komunitas, maka saya sering menyatakan bahwa devosi dapat disebut sebagai tanda kutip suplemen atau makanan tambahan dalam hidup rohani. Devosi bukan makanan utama. Kendati pun bukan makanan utama, bukan berarti tidak penting. Dengan mengonsumsi makanan suplemen, orang sering menjadi bugar sepanjang hari. Fungsi dan manfaat devosi adalah membuat kehidupan beriman kita menjadi bugar, berkobar-kobar, tahan terhadap berbagai virus dan penyakit rohani. Umumnya, orang-orang beriman yang berdevosi adalah orang-orang beriman yang saleh dan berani hidup lurus. Hampir semua santo dan santa adalah orang-orang yang giat melakukan devosi tertentu. Jadi sederhananya, devosi adalah usaha manusia melalui olah kesalehan yang diinspirasikan oleh pribadi kudus tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, devosi adalah perbuatan manusia dalam usahanya menuju kepada Allah melalui contoh hidup atau anjuran para kudus. Dengan berdevosi, kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Hidup rohani kita diteguhkan dan iman kita dikuatkan. Maka saya sangat menganjurkan agar setiap umat Katolik mempunyai dan melakukan devosi pribadi entah apapun bentuknya. Jika melalui surat apostoliknya Gaudete et Exsultate, Paus Fransiskus menganjurkan agar kita mengejar kesalehan, kita bisa mengupayakannya melalui kegiatan berdevosi. Dalam kitab suci, kita dapat menjumpai banyak teks yang dapat dijadikan dasar kegiatan devosional. Misalnya dalam kitab Kejadian, Allah berunding dengan malaikat-malaikatnya ketika akan menciptakan manusia. Ada juga kerubim dan serafim sebagai pelayan Allah. Ada malaikat yang melayani Yesus.
Malaikat adalah utusan Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia, kepada Abraham, Zakaria, Maria, dan Yosef. Malaikat Allah bertugas melindungi manusia, terutama mereka yang lemah, dan melindungi anak-anak yang tak berdosa. Di surga, manusia akan hidup seperti malaikat. Kita juga tahu bahwa Yesus ketika tergantung di atas salib memberikan ibunya kepada Yohanes yang diartikan mewakili umat beriman. Yakobus meminta umat beriman jika ada yang sakit untuk memanggil penatua jemaat untuk mendoakannya. Gereja adalah himpunan umat beriman yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Pengertian himpunan umat beriman dalam gereja itu bukan hanya yang masih ada di dunia ini, tetapi juga yang sudah meninggal dunia, baik yang masih dalam api penyucian maupun yang sudah mulia di surga bersama dengan Allah. Tiga wujud gereja ini adalah satu kesatuan, umat Allah. Karena satu kesatuan dalam keluarga Allah, maka umat beriman bisa saling tolong-menolong. Jadi, bukan hanya malaikat yang bisa menjadi penolong manusia, tetapi manusia yang kudus juga dapat menjadi penolong sesamanya. Jika di surga manusia akan hidup seperti malaikat, maka di surga manusia yang hidup mulia itu pasti juga akan menjadi penolong manusia yang lain yang masih berada di dunia. Allah telah menciptakan kita. Dia pasti mempunyai maksud tertentu dan bahkan maksud yang khusus. Hidup kita di hadirat Allah selalu disertai oleh Dia. Setelah kita diciptakan, kita tidak pernah dibiarkannya sendiri. Allah tidak pernah absen, melainkan selalu hadir bersama kita dengan berbagai caranya. Dengan demikian, kita tidak mungkin bisa bersembunyi dari Dia. Dengan ini jelas bahwa hidup kita menuntut kejujuran dan apa adanya diri kita. Kejujuran itu berarti kita harus menyesuaikan diri kita dengan keberadaannya dan kehadirannya. Kehadiran timbal balik ini terjadi setiap saat dan dimanapun, di tempat terang maupun gelap, di tempat ramai dan suci maupun di tempat sepi, tak diketahui orang dan profan. Kita selalu ada di hadirat Allah dan Allah hadir dalam hidup kita. Tidak ada waktu bagi Allah untuk tidak hadir dan mencintai kita. Dengan demikian, seharusnya tidak ada waktu bagi kita untuk beristirahat, berelasi, atau putus hubungan dengan Dia. Tidak ada waktu bagi kita untuk hidup di luar Allah, hidup ngawur. Beriman dan hidup benar itu sesungguhnya satu kesatuan. Tidak hidup secara benar sesungguhnya juga tidak beriman. Lukas 17:10, Yesus mengatakan, "Setelah engkau melaksanakan tugasmu, katakanlah, aku ini hamba yang tak berguna." Allah tidak harus berterima kasih kepada kita, pun kalau kita sudah menjadi anaknya yang baik. Allah tidak harus menciptakan kita, tetapi Dia telah menciptakan kita. Allah tidak harus menebus kita, tetapi Dia telah menebus kita. Kita tidak bisa lain kecuali hanya bersyukur atas kebaikannya kepada kita. Lebih jauh lagi, ternyata bukan orang lain yang menjadi istri atau suami
atau anak-anak Bapak dan Ibu atau saudara-saudari Anda, tetapi yang ada sekarang. Bagi Anda yang menjadi imam atau biarawan, biarawati, ternyata bukan saudara atau saudari Anda, melainkan adalah Anda sendiri. Bukankah ini suatu rahmat bagi kita, suatu kehormatan, suatu privilege dari Allah untuk kita? Ini bukan nasib, bukan beban, ini kehormatan. Maka beriman dengan setia kepada Allah, menghidupi panggilan kita dengan penuh semangat adalah kehormatan. Semua aktivitas ini sebagai contoh: mendaraskan ofisi, cuci pakaian, ngepel rumah, mencangkul di kebun, belajar dan mengerjakan tugas kuliah, menjadi anak-anak yang patuh, atau mengajar murid-murid, menjadi orang tua yang sabar, menghayati 3 nasihat Injili, melaksanakan kebenaran, membela kaum lemah, menjadi saksi dan menderita demi Kristus. Itu semua bukan beban, itu privilege, suatu kehormatan. Demikian juga dengan tidak ikut arus koruptif, tidak menggunduli hutan, tidak menambang bumi dengan tamak, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan, dan tidak lari dari tanggung jawab, tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Itu semua adalah privilege, adalah kehormatan, adalah ibadah kepada Allah. Allah tidak mengabulkan permohonan kita setelah kita berdevosi berkali-kali. Adalah kehormatan bagi kita untuk tetap berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sebab Tuhan telah lebih dahulu memberikan privilege kehormatan kepada kita. Yesus telah bersabda, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Ekaristi, yang artinya bersyukur, adalah makanan utama kehidupan rohani kita. Devosi adalah makanan suplemen. Mari kita sehat dan bugar sebagai umat Katolik yang militan dan setia, yang bersyukur tiada henti karena kita telah dikasihi oleh Allah.